Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengajarkan gimana cara menggunakan software exam yang biasanya digunakan untuk mengerjakan soal sertifikasi SAP. Kita anggap semua sudah menginstal, kemudian kita buka open, ya. Setelah kita open, kita cari di mana tempat kita menyimpan file tersebut. Ya. Misalnya ini adalah softwarenya. Nah, ketika dia minta password, pastikan bahwa Anda mengetahui password yang biasanya dikirimkan atau ada bersama dengan bahan ujiannya atau soal ujiannya. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, berarti kita sudah menggunakan password, kemudian kita pilih exam. Nah, layar seperti ini bisa kita perkecil atau kita minimize ya, tapi tidak bisa hilang sama sekali. Ya, kita cukup menarik di posisi di sini. Nah, ini jadi seperti kecil. Jadi kita bisa juga menggunakan layar yang lain mungkin ya untuk melihat materi atau belajar ya. Kita tarik, saya ulangin ya, ini tinggal ditarik begini karena kalau di minimize nggak bisa ya, jadi kita harus tarik aja pas di posisi frame-nya ini kita kecilkan ya, tarik, tahan. Nah ya, nah perlu saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah ini adalah tampilan untuk jumlah soal ya, jumlah soal dan benarnya ada berapa ya, kemudian ada timer waktu ya, kemudian ada posisi start ya. Kita ambil contoh, kita mulai. Nah, ada warning bahwa kita hanya memiliki waktu 180 menit atau 3 jam. Kita close. Oke, masukkan nama ya. Nama di sini nama yang biasa dipakai untuk Anda sebagai peserta ya. Kita anggap adalah namanya anggap aja ini adalah nama dan NPM atau nomor ID-nya ya. Biasanya nih kalau mahasiswa nih nama dan NPM ya, kemudian kita oke. Nah, di sini Anda memastikan apakah Anda mulai exam ya. Jadi pada saat ini waktu belum berhitung, tapi setelah kita yes, waktu berhitung dan akan keluar soal. Nah, ini ya. Nah, soal seperti ini kita bisa langsung kerjakan. Ini adalah jumlah soalnya ya. Nah, contohnya adalah posting in group chat or triggered by item in operation chat of item ya. Kalau saya anggap misalnya true. Nah, seandainya kita belum ingin menjawab ya, kita bisa review. Tapi kalau udah kita jawab seperti ini ya, karena ini udah nggak bisa lagi diganti-ganti. Kalau kita udah klik di sini, berarti kita udah harus menjawab ya. Kita next, dan ini adalah waktu yang berjalan. Perhatikan di sini ada soal 1 dari 70. Ini 1 berarti soalnya masih soal pertama. Nah, apabila 1 per 1, ini adalah jumlah soal udah 2 keluar, berarti kita udah mengerjakan 2 soal. 1 per 1 berarti kita benar 1 dari 1 soal. Jadi yang tadi kita jawab itu benar, berarti 1 per 1 ya. Kalau seperti ini kita ragu untuk menjawab, ini ada 4 pertanyaan, kita ragu, kita bisa review ya, kita bisa review ya. Tapi kalau kita yakin jawab, tinggal klik pilihan mana, kemudian di next ya. Kalau review, maka dia akan kembali lagi, nanti soal ini akan tampil lagi terakhir setelah 70, dia akan keluar jadi 71. Dia akan keluar ya. Hati-hati, kita jangan sampai mengklik tanda silang ini
atau N, karena kalau N dianggap kita sudah mengerjakan dan sudah selesai meskipun baru satu soal, dan kalau sudah keluar dari soal ini maka dianggap kalian sudah mengerjakan ujian ya, jadi tidak bisa diulang lagi ya. Jadi hati-hati, jangan klik sembarangan. Nah, ini contoh kita review ya. Nah ya, jadi yang tadi langsung masuk ke soal nomor 3 ya, tetapi duanya ini bukan berarti salah, tapi ada yang tidak dijawab, ada satu, berarti kita masih menabung satu soal ya. Ini ya, kita jawab next. Nah, berarti kita sudah menjawab 2 soal dari 3 ya. Ini 3, 4, berarti kita ada satu tabungan soal yang belum dijawab dari 3 yang sudah kita jawab. 2 adalah yang benar. Oke, demikian cara menggunakannya ya. Jadi nanti kalau udah terakhir dia akan selesai. Jadi berhati-hati, jangan sampai pilih tombol silang atau N.